Tutup mata Anda dan dengarkan bisikan yang datang dari balik dinding-dinding tinggi Istana Topkapi di Istanbul. Bisikan itu berbicara tentang gairah yang terlarang, kemewahan yang gila, dan intrik yang mematikan. Nama tempat ini adalah harem. Selama berabad-abad, harem Kekaisaran Ottoman diselimuti mitos, dipenuhi fantasi sensual barat, dan dianggap sebagai tempat hiburan tersembunyi sultan. Film Hollywood dan novel fiksi seringkali melukiskan harem sebagai sangkar emas yang pasif. Namun, bagaimana jika cerita yang kita tahu hanyalah fiksi murahan? Bagaimana jika harem bukan tempat pelacuran, melainkan sebuah institusi politik yang sangat ketat, sebuah sekolah kepemimpinan yang menghasilkan figur wanita terkuat yang pernah ada di dunia? Harem, dari kata Arab haram, yang berarti terlarang atau suci. Ini adalah area yang dilindungi dan tak tersentuh. Tempat tinggal pribadi sultan, ibu sultan, valid sultan, selir, dan anak-anak. Tegaskan, ini adalah institusi politik yang memiliki anggaran besar, hukum internal yang kaku, dan peran kunci dalam suksesi kekaisaran. Kehidupan di sini sangat disiplin. Di bawah pengawasan ketat, Kasim Hitam Kisler Agashi, kepala penjaga. Untuk bertahan hidup di harem, kecantikan tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan, strategi, dan ambisi yang tak terhingga. Babak satu hierarki dan pendidikan sang penguasa. Harem adalah sistem hierarki yang kejam, namun terstruktur secara militer. Ini adalah sekolah yang menyiapkan wanita untuk memegang kekuasaan. Setiap wanita yang masuk harem umumnya melalui hadiah atau tawanan perang yang diislamkan harus melepaskan nama dan identitas selamanya. Proses ini disebut trauma transformasi. Mereka menerima pendidikan total yang ketat. Harem adalah sekolah yang mengajarkan etiket istana, bahasa, musik, membaca, menulis, dan yang terpenting, politik dan diplomasi. Mereka dipersiapkan sebagai aset politik yang berharga, bukan hanya pemuas hasrat. Kualitas wanita di harem seringkali jauh lebih baik daripada wanita bangsawan yang dibesarkan di luar istana. Di puncak piramida harem, ada dua posisi paling vital. Di atas semua wanita, ada valid sultan, ibu sultan. Ia adalah wanita paling kuat kedua di kekaisaran, mengawasi seluruh keuangan harem dan bertindak sebagai penasihat utama sultan. Valid sultan memiliki staf, anggaran, dan otoritas untuk mengganti pejabat istana. Di bawahnya ada kadin ibu dari anak sultan atau haseki, sultan permaisuri favorit, yang bersaing untuk melahirkan calon pewaris tahta. Setiap langkah di jenjang karir ini, dari carry budak pelayan hingga kadin, adalah pertarungan strategi yang intens. Babak dua periode sultanat wanita dan penguasa, di balik tirai intrik yang terjadi di harem, melahirkan sebuah era sejarah yang dikenal sebagai sultanat wanita. Kadinlar Saltanati. Periode dari abad ke-16 hingga ke-17 ini adalah ketika wanita, harem valid sultan, dan haseki, sultan memegang kendali politik secara de facto karena sultan yang lemah, sakit, atau masih muda. Harem sultan adalah pelopornya. Ia melanggar tradisi 2 abad yang melarang sultan menikahi selirnya. Dengan menikahi Sultan Sulaiman secara resmi, ia menaikkan statusnya dari selir menjadi permaisuri haseki sultan, memberikannya legitimasi politik tak tertandingi, dan mengubah aturan harem selamanya. Tindakan ini memicu persaingan berdarah antara garis keturunan harem dan selir utama sebelumnya. Mahidevran K. Sem Sultan adalah penguasa terlama dan paling berpengaruh di era ini. Ia menjadi valid sultan yang paling berkuasa, mengendalikan kekaisaran melalui 2 putranya, Murad keempat dan Ibrahim, dan bahkan cucunya, Mehmed IV. K. Sem terkenal karena kecerdasan politiknya, jaringan spionase yang luas, dan kemampuannya untuk berdiplomasi dengan janisari pasukan militer dan dewan kekaisaran. Wanita-wanita ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati
berada pada kendali informasi, keuangan, dan suksesi. Babak 3 aturan suksesi, kafes, dan bahaya tahta kehidupan di harem adalah permainan kekuasaan yang kejam, di mana risiko tertingginya adalah nyawa pewaris. Aturan suksesi yang brutal. Setiap wanita di harem tahu bahwa nilai mereka bergantung pada putra mereka. Setelah sultan wafat, selir yang putranya menjadi sultan akan naik status menjadi Valid Sultan. Selir lain yang putranya tidak beruntung seringkali diasingkan, atau bahkan di masa lalu putranya dapat menghadapi eksekusi untuk mencegah perang saudara. Inilah yang membuat persaingan antara ibu-ibu calon sultan menjadi begitu mematikan. Di kafe Sangkar Emas, untuk mencegah perang saudara, kekaisaran kemudian menerapkan sistem kafes atau sangkar. Calon pewaris pangeran diasingkan di ruang tertutup di dalam harem. Mereka diberi kehidupan mewah, tetapi tanpa interaksi dunia luar atau pengalaman militer. Tujuan kafes adalah mencegah pangeran membentuk faksi politik. Tetapi secara ironis, ini sering menghasilkan sultan yang lemah mental, tidak siap memimpin, dan rentan terhadap manipulasi oleh ibu sultan dan Kasim. Kafes adalah simbol ironi Ottoman, menjaga stabilitas dengan mengorbankan kualitas kepemimpinan. Pentingnya kelahiran. Dalam sistem ini, setiap kelahiran anak laki-laki adalah peristiwa politik besar, dan setiap persaingan melahirkan intrik berdarah, surat kaleng, dan upaya meracuni yang tak terhitung jumlahnya. Harem adalah medan perang yang senyap. Babak 4 kekuasaan Kasim dan jaringan spionase di balik dinding harem. Peran para pelayan dan penjaga sangatlah krusial. Kuasa Kasim Hitam, peran Kasim Hitam, Kisler Agassi, dan Kasim Putih Kap. Agassi sangat penting. Mereka adalah satu-satunya pria dewasa yang diizinkan masuk ke area terlarang. Harem Kasim Hitam adalah kepala, penjaga, dan memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan Valid Sultan ke divan Dewan Kekaisaran. Mereka berfungsi sebagai mata, telinga, dan perpanjangan tangan Valid Sultan di luar harem. Kekuatan mereka dalam menyalurkan informasi dan pesan politik, serta mengendalikan gerbang, sangat besar, menjadikan mereka pemain kunci dalam setiap intrik dan suksesi. Jaringan informasi. Harem adalah gudang informasi. Segala bisikan, gosip, atau rumor politik yang terjadi di dalam harem atau di luar disaring dan dikendalikan oleh Valid Sultan melalui jaringan Kasim dan pelayan setia. Ini memberi wanita harem keuntungan strategis. Mereka mengetahui rencana lawan sebelum lawan sempat bergerak. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk menjatuhkan wazir agung, mengganti pejabat, dan bahkan memengaruhi kebijakan luar negeri. Babak 5 warisan positif dan refleksi akhir harem. Meskipun penuh intrik, meninggalkan warisan yang mendalam pada Kekaisaran Ottoman, amal dan arsitektur. Wanita harem adalah filantropis yang sangat aktif dan bertanggung jawab. Mereka membangun kompleks Amalke, Lai, besar di seluruh kekaisaran sebagai cara untuk menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk legitimasi publik dan menebus masa lalu mereka. Mereka mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, dan dapur umum imaret di Istanbul, Yerusalem, hingga Makkah. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan di harem juga digunakan untuk tujuan kebaikan dan tanggung jawab sosial. Jendela peradaban. Harem adalah tempat bertemunya budaya dari seluruh kekaisaran Sirka, Rusia, Eropa, Balkan. Ini menjadikannya gudang pengetahuan budaya dan tempat peleburan ide. Harem adalah contoh nyata bagaimana kecerdasan dapat ditemukan di balik tirai dan bagaimana seorang budak wanita dapat naik melalui sistem meritokrasi yang kejam, lalu pada akhirnya memimpin sebuah peradaban besar. Kesimpulan, harem adalah institusi yang brutal dan brilian. Ia adalah sekolah kepemimpinan wanita yang paling ketat dan sekaligus gudang intrik,
yang dapat menghancurkan seluruh garis keturunan. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berada di medan perang, melainkan di balik tirai istana. Kini, pertanyaannya untuk Anda, figur wanita mana di era Sultanat Wanita yang menurut Anda memiliki kecerdasan politik paling tinggi dan paling sukses dalam mempertahankan kekuasaannya? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.